Halo, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di tayangan seri pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita sudah sampai di pelajaran hari Selasa tentang pelayanan penyembuhan Yesus bagian yang pertama. Bersama dengan saya saat ini sudah ada saudara saya, Dani. Halo. Halo, ketemu lagi ya Kak ya? Apa kabar? Baik-baik Kak. Baik. Puji Tuhan, Dani sudah Ya. bersama-sama dengan kita pada saat ini. Jadi ini Dan, Ya, pelajaran kita hari ini tentang pelayanan penyembuhan Yesus. Ini ada Ya. dua part nih, bagian pertama dan bagian kedua. Ini kita bagian pertama di Ya. hari Selasa ini. Jadi kalau saya baca nih Dan sekilas, Ya gimana? pelayanan penyembuhan Yesus ini berarti kan Yesus itu pada saat di dunia ini bukan lebih banyak sih, ada juga salah satu kegiatan pelayanannya adalah dengan menyembuhkan orang-orang sakit kan ya, Ya. merawat orang-orang sakit, menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, pas saya pelajari awal hari Selasa ini, saya baca di awal-awal ini kok saya jadi kepikiran ya. Belum udah kepikiran. Berarti ketika Yesus melayani di dunia ini, Yesus itu yang Yesus lakukan menyembuhkan orang sakit, merawat orang sakit. Berarti kita kan juga harus seperti itu ya, menyembuhkan orang sakit juga ya. Iya, Nah, pertanyaannya itu sekarang gini Dan, padahal saya tuh takut darah. Saya tuh nggak bisa tuh merawat orang sakit, nggak bisa telaten seperti itu. Nah, Iya. kalau kayak gitu tuh gimana jadinya tuh Dan? Kalau yang saya baca nih ya Kak ya, mungkin itu bisa juga. Tetapi kalau misalkan kasusnya seperti Kak Arwin ini mungkin tidak hanya melalui penyembuhan secara fisik ya, maksudnya ya misalkan kayak kita merawat orang, kemudian yang tadi Kak Arwin bilang takut darah segala macam, mungkin nggak hanya itu saja sih, kita bisa ke misalkan yang paling sederhana, kita membantu orang untuk berhenti merokok. Jadi kayak apa ya? Kayak misalkan kita ngasih apa ya? Advice ke orang, aku nih pengen kurusin badan nih, gimana ya? Maksudnya kita gimana? Itu maksudnya apa ya? Jadi hal-hal yang simpel aja sih Kak. Jadi ini lebih kepada kesehatan, bukan hanya kesehatan dari penyembuhan dari penyakit Ya. hanya dari itu ya, tapi lebih kepada kesehatan secara menyeluruh. Mental, apa ya? Mungkin kesehatan mental juga, Ya, kesehatan penyakit psikis. Gitu. Saya juga pas baca ini pikirannya hampir sama. Wah, berarti harus bisa kayak dokter-dokter itu ya, merawat. Nah, itu juga gitu. pikir gitu. Kalau saya sih enggak sih. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ya. Jadi kayak juga kita harus kayak contoh ya itu tadi Yang simpel-simpel. ada temen yang kecanduan alkohol, mungkin merokok. Nah, kita bisa kasih masukan, ada yang galau-galau. olahraga. Yang galau-galau. Iya ya. Kayaknya masuk juga sih. Oh iya, di sini juga ada kan disebutkan tentang bagaimana orang perlu konseling untuk rumah tangga dan pernikahan. Mungkin juga konseling personal, hubungan percintaan mungkin ya. Kegalauan itu kan juga mempengaruhi kesehatan soalnya ya. Soalnya banyak cerita juga kan, orang-orang muda kalau putus cinta kadang antara nggak mau makan atau makannya tambah banyak. Iya kan? Kalau Karwin gimana? Saya pengeluarannya tambah banyak. Oh gitu. Oke. Jadi lebih ke kebutuhan ini sih Kak. Mungkin saya bisa kasih contoh kembali, kita kemarin bicara mengenai marketing, pemasaran atau penjualan. Kita mungkin bisa ambil contoh dari situ juga. Mungkin kita bisa mengetahui kebutuhan customer tuh seperti apa gitu. Ketika kita bisa mengetahui kebutuhan customer, ya customer bakal istilahnya open ke kita, bakal mungkin bisa membeli barang kita, produk kita. Nah, ini sama juga seperti Tuhan Yesus. Dia pendekatannya lebih ke mengetahui kebutuhan kita gitu loh. Jadi untuk masuk ke ranah dalam tanda kutip mungkin kerohanian ya, itu mungkin lebih gampang ya gitu. Iya sih, saya ingat dulu waktu saya masih SMA ya, saya itu pernah
mendonorkan darah saya untuk seseorang yang operasi butuh transfusi darah. Saya ikut donor darah. Dan beberapa tahun ya sudah lama, bertahun-tahun setelah itu saya ketemu lagi sama orang ini, dan sepertinya apa yang saya berikan kepada dia pada saat itu sangat berkesan sama dia. Diingat banget ya. Diingat banget. Terus dia ngomong sama saya gitu nih, di dalam tubuhku ini mengalir darahmu loh. Dia bilang tuh sampai ceritanya tuh ngomong kayak gitu. Nah, ya ini dapat sebuah gambaran sih ke saya bagaimana kita menolong orang melalui kesehatan ya mungkin ya, termasuk dalam pelayanan penyembuhan yang seperti yang Yesus sudah lakukan pada saat di dunia ini. Jadi ini kayak orang yang saya transfusikan darah saya ke dia itu tadi kan contohnya nih, kayak dia secara personal kan sudah terbuka sama saya kan. Artinya kayak Dani contohkan tadi, kalau ada customer sama sales sama marketing, kalau sudah terbuka dia di situ, artinya kita mau jual barang apa saja dia pasti dia sudah menaruh kepercayaan sama kita, pasti mau. Bahkan kadang kalau harganya kita tidak lebih murah dari tempat lain pun mungkin dia karena udah cocok sama kita, dia pasti mau ambil juga sama kita. Mungkin kayak gitu juga ya. Oke. Ada lagi nggak sih Dan dari pelajaran tentang pelayanan penyembuhan Yesus ini yang bisa kita ambil lagi dari Selasa ini? Ya kalau saya sih nggak tahu nih, saya termasuk pertanyaan atau gimana ya, maksudnya saya juga bertanya-tanya sebagai kan, karena ini kan kita menyangkut kepedulian kita kan Kak Arwin. Kadang-kadang kita bisa nggak sih sampai ke titik itu, maksudnya kadang-kadang ya saya jujur, maksudnya kalau melihat orang aja, maksudnya kepedulianku tuh nggak nyampe wah kenapa sih bro atau sis gitu kan, atau itu maksudnya apakah kita disanggupkan maksudnya untuk melakukan itu? Ya kalau sebenarnya kalau kita sudah mempelajari kita dari hari Minggu kemarin ya Dani ya dan para penonton sekalian, ya sepertinya memang ini satu hal yang sangat berat gitu kan. Walaupun saya juga cerita di kemarin, di pembuka kemarin hari Minggu sama Abner, saya cerita bahwa ini kita lagi membicarakan sosok idola saya, ya kan, sosok idola saya dan orang-orang Kristen lainnya, yaitu Yesus. Tapi kita mempelajari ini kayak kita sebagai dalam tanda kutip sebagai fansnya Yesus ini yang merasa waduh kayaknya kita nggak bisa ngikutin nih, nggak bisa ngikutin. Tapi kalau kita setidaknya kita mempelajari bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Yesus itu pada saat ada di dunia ini tuh ya sebagai manusia kan. Dan sebagai manusia dia 100% manusia, dia juga sebagai merasakan bagaimana hidup menjadi orang yang berdosa di dalam kedagingannya, hidup bersama-sama dengan orang berdosa dalam kedagingan manusia juga. Tetapi Yesus bisa melakukan hal-hal ini, dan ini menjadi sebuah parameter untuk kita, dan untuk kita juga harusnya bisa gitu ya. Nah, harusnya kalau Yesus yang juga manusia dengan tubuh manusia bisa melakukan, itu artinya sebenarnya kita juga bisa, tinggal kita memohon kepada Tuhan saja kan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh menjadi pelakunya. Nah, dan kalau boleh saya tambahin dikit lagi nih Dan, jadi sebenarnya nih di paragraf-paragraf terakhir ini kan disampaikan ini pelayanan penyembuhan seperti yang Yesus lakukan ini adalah sebuah baru masuk nih ke dalam gerbangnya. Ya kan, baru di gerbangnya aja, tapi jembatan. Ya, kita baru sampai teras rumahnya aja. Ini kita harus masuk ke dalam bagian dalam rumah ini. Nah, seperti halnya kita baru sampai teras kan, kita kalau mau bertamu ke rumah harus masuk ke dalam. Nah, untuk masuk ke dalam ini adalah kita dengan apa? Memberitakan Injil. Nah, di sini sebutkan juga penyembuhan fisik tanpa penyembuhan rohani tidaklah lengkap. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam sana, ya jangan tanggung-tanggung ya. Kita juga harus memberikan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada saudara-saudara kita
yang membutuhkan itu ya. Membutuhkan yang sudah kita tolong juga, yang sudah kita tolong ini secara penyembuhan kesehatannya. Oke. Dan ini ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin sudah Kak, cukup. Oke. Sudah. Oke, thank you ya Dani ya. Ya, sama-sama Pak Arwin. Dan kami kembali mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk juga boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabatnya supaya kita dapat mengoleh pengalaman pribadi lebih mengenal juru selamat kita Yesus Kristus melalui pelajaran sekolah sahabat pada kesempatan minggu ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati kita.